Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dalam muqaddimah saya mengikuti muqaddimah asatid yang sebelumnya, terutama dan Kusoi dan yang lain-lainnya. Jadi tidak panjang lebar dalam muqaddimah, tapi mudah-mudahan dapat barokah yang sama sebagaimana Allah berikan barokah kepada mereka-mereka semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cek kopi. Tengah. Hari. Alhamdulillah. Kira-kira masih pada semangat atau enggak? Aslinya? Kurang kompak. Semangat? Kira-kira kalau dilanjut sampai jam 12 saja. Semangat? Siap? Mau balik mual? Semangat? Kalau terlalu semangat, nepi ke jam 1 siap? Sampai jam 2 siap? Parat ke nepi ke subuh siap? Sampai ke orang rek balik. Kedua lami-lami tadi, dikit aja tapi mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para aslafun salihun, para khulafaur rasyidin, segenap para alim ulama, tokoh masyarakat setempat yang telah mendahului kita, terutama orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, semuanya senantiasa Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jannah. Amin. Kita angkat tangan kita bacakan suratul Fatihah juga untuk diri kita semuanya masing-masing. Mudah-mudahan berkah perkumpulan malam hari ini menjelang pagi dini hari di tempat ini, semuanya mudah-mudahan yang datang dalam keadaan bawa masalah pulang, semua masalahnya diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan yang datang bawa utang, pulang-pulang Allah kasih jalan rezeki buat bayar utang. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah kasih sehat afiat. Kita bacakan suratul Fatihah juga, mudah-mudahan yang umurnya pendek dikasih keberkahan oleh Allah, yang umurnya panjang dikasih sehat afiat. Mudah-mudahan yang punya usaha dilancarin sama Allah, yang lagi jatuh usahanya dibangkitkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua dari kita ditakdirkan bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, bisa ziarah ke Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah umrah, bahkan bisa menunaikan ibadah haji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat membaca suratul Fatihah kita semua, Allah selamatkan kota kita, kota Bandung, serta Allah selamatkan juga negara kita, negara Indonesia, dari segala bala, musibah, fitnah, dan seluruh pejabat-pejabat yang zalim kepada masyarakat, dan segenap masyarakat juga yang belum membenahi diri, mudah-mudahan jadi masyarakat yang dicintai oleh Allah. Serta mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Palestina segera diberikan kemerdekaan oleh Allah. Semoga Allah tolong perjuangannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Serta Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, teteh-teteh nu garelis, ibu-ibu nu lumayan. Alhamdulillah. Perlu kita tahu dulu, dengerin nih, naon bahasa Sundana dengerin?
dengein. Sok baik dengein campur-campur we nya ieu mah nya. Terus sawios gimana nyarita we nya meh tunduh, meh nundutan. Jadi dulu Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada para sahabat, ibu bapak. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Kata beliau, wa syauqah ila ikhwani. Kata Nabi, oh betapa rindunya aku kepada keluarga-keluargaku, kepada saudaraku. Kemudian para sahabat nyautin. Kata para sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, la bal antum ashabi. Kata Nabi, bukan, kalian bukan keluargaku, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Lantas sahabat bergegas bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang engkau maksud dengan saudara atau keluargamu itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah satu kaum yang datang setelahku, tidak pernah memandangku secara langsung, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah mendengar suaraku secara langsung, tapi demi Allah mereka rela mengorbankan jiwa dan hartanya hanya demi untuk melihatku walaupun hanya satu kali seumur hidup. Mudah-mudahan yang dimaksud keluarga sama Nabi itu adalah kita semua. Amin ya Rabbal. Kemudian Nabi bilang, kata Nabi, tolong kepada kalian yang nanti berjumpa dengan kaum-kaum setelahku, sampaikan salamku kepada mereka semuanya. Akhirnya salam tadi dibawa sama para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in nyampein kepada para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in nyampein ke para aslafun as-salihun. Kemudian kepada khalifah-khalifah yang seterusnya. Sampai malam ini kita dengar salam dan sholawat dari Nabi tersebut. Maka dari itu kita ucapkan jawaban salam yang diucapkan oleh Nabi SAW. Siap kita jawab salam Nabi? Siap? Jawab yang kompak. Siap? Siap? Ikutin barang-barang yang kompak. Bacanya dengan penuh kekhusyuan dan menghadirkan Nabi di dalam hati. Kita katakan kepada Nabi, assalamu alaika sadayana. Lain maksudnya sadayana kita boleh. Lain sadayana. Terus dulu mah itu dah sok yang sarenya. Sarua boleh yang sare. Sok burung bareng-bareng. Assalamu alaika. Ya Nabi. Assalamu alaika. Ya Rasul. Nanti belum hadrah itu kemana yuk. Ada rahar. Ayo bareng-bareng. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Kurang kompak. Assalamu alaika ya Nabi. Ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Semuanya assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi. Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Nabi urang sararea kanjeng Nabi anu mulia. Nabi nasaha Muhammad jenenganana Arab Quraisyna bangsana. Ramana saha Ramana Ali Abdullah. Kurang keras Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wangi Senin tahun aja. Kurang
Orang bisa kali datang. Coba sekarang pengen dengar ibu-ibunya doang. Kira-kira ini jam 12 ada semangat atau enggak? Coba sing kompak bareng-bareng. Assalam. Kurang keras. Assalam. Masya Allah. Ya Nabi, ya Rasul. Masya Allah. Suaranya tenang, kompak, dan suaranya menyentuh hati. Masya Allah. Dapat nilai 100. Jib. Punya anci kopina datang. Cek nasi padang. Minta hati, dikasih hati minta padang untuk jantung perasaan. Jadi Masya Allah dapat nilai 100. Coba sekarang pengen dengar bapak-bapaknya. Walaupun sedikitan jeung diukna Marisa, ken bae lah. Sugan suarana leuwih kompak. Coba semua bapak-bapak, lalaki kabeh ye. Kabeh nya ngiluannya. Kabeh. Ueu make mic. Coba bareng-bareng, pengen suaranya harus lebih kompak dari perempuan. Bareng-bareng. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Masya Allah. Suaranya tenang, redup tapi pasti. Masya Allah. Dapat nilai 175. Tekaci. Masya Allah. Kira-kira masih pada semangat? Baik, alhamdulillah. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya niatnya nggak pengen panjang lebar. Karena palaur bisi orang hadir muludan peuting teuing pan muludan teh sunnah atau bisa jadi hal yang baik ibadah. Salat subuh teh wajib. Bisi urang teh gadang-gadang isukan teh adzan subuh jam 4:08 maneh hudangna jam 8:04. Jadi teu kudu lila-lila teuing. Sebentar aja tapi mudah-mudahan manfaat. Amin. Makanya jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang pulang. Kamari kurang lebih 6 bulan yang lalu saya pernah datang ke Batam. Itu ketika lagi ceramah kan jauh di Batam teh, di Bandung ke Batam jauh, kamu leumpang mah. Genep bulan karek nepi. Ini datang ke Batam pas lagi ceramah ada yang pulang. Nyeri hati orang teh. Jauh-jauh orang datang ke Batam ceramah balik. Datang artian bahasa Sunda. Pas balik teh telila orang datang ke Bandung ditelepon ke orang Batamna ditu. Habib yang kemarin pulang pas Habib ceramah sekarang udah meninggal dunia. Kade mana eta? Kade mataknya tong aya nu baralik. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Kacau. Baik, masyaallah hadirin, jadi perhatikan. Saya pengen kasih tahu bahwasannya Cu Jamilah ka mana eta Ieu? Menantang maut eta. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kita tahu bahwasannya duduknya antum di tempat ini mulai dari tadi ba'dal maghrib mungkin atau ba'dal isya udah berjam-jam duduk di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena sedikit bukti kecintaan kita kepada Nabi. Betul? Pan di dia kabeh lamun misalkan ditanya sadayana lamun ditaros di dia cinta nggak sama Rasulullah? Kurang kompak. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Ketika ditanya, Taib, kamu cinta sama Nabi, apa buktinya? Salah satu bukti kita cinta sama Nabi adalah kita mengadakan acara-acara yang seperti ini. Atau kita menghadiri acara-acara yang seperti ini. Dibikin ku para panitia, segala ada ketuanya, dihadiri oleh Den Kusoy, para asatid-asatid yang lainnya yang tadi sudah duduk sama-sama. Pak Camat hadir, dibikin tenda, dipasang lampu walaupun siga lampu hayam. Iya teh kikieuan teh semata-mata demi menghidupi atau membuktikan cinta
kita kepada Nabi Muhammad. Tuh mun misalkan orang teu patungan mah, mun misalkan teu udunan mah, atau misalkan panitia we hungkul tapi teu ngondang jamaah jadi moal muludan teh. Atau jamaah hungkul weh panggungna jadi moal jamaah teh. Atau misalkan aya jamaah aya, panggung aya tapi den kusoy jeung dawilahna teu aya. Kira-kira ngeunaheun teu? Aslina tengenahan, semuanya harus ada, saling melengkapi. Jamaah punya peran, panitia perannya sangat besar pada kesempatan kali ini. Karena kalau bukan panitia, mau lain ngegelar karpet, mau lain masang tenda, mau lain masang son. Tukang son teh jarang disebut, kurang disebut mang ayeuna kalem. Kalau nggak ada tukang son, bogoakan orang teh kadenge teu. Eta ngajawab. Allah tukang son kadenge teu. Ngajawab deui. Kalau nggak ada tukang son, orang gogoakan kadenge moal. Kadenge tapi tidak sempurna. Bisi orang ngajelaskeun nama langbong, antum ngadengena maling bawang. Pan palaur jadi alhamdulillah. Hatur nuhun kepada para panitia semuanya. Ke semuanya tukang son kita terima kasih. Yang pasang tenda terima kasih. Yang gelar karpet terima kasih. Yang masak ibu-ibu. Teteh motong kentangna ti poe Jumat. Masya Allah, semangat. Itu semua apa kalau bukan bukti karena kita ini cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian yang duduk di sini sampai jam 12 malam sekarang tiris, tunduh. Ada yang tadi pagi kerja tapi nepi ka ayeuna beuntak keneh. Semata-mata kalau bukan karena cinta Nabi kita nggak mau duduk kayak begini. Kita nggak mau kumpul-kumpul kayak begini. Ini mah sedikit membuktikan kalau kita ini cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirnya antum di tempat ini, duduknya saya di sini, tukang son nu masang son, tukang tenda nu masang tenda, panitia dan semuanya membuktikan cara cintanya kepada Nabi dengan caranya masing-masing. Jawab barangan bantuan masing-masing. Semuanya punya cara masing-masing. Dan cara yang paling salah adalah cara yang menyalahkan orang lain. Jadi nu paling salah saha? Yang paling menyalahkan orang lain. Orang punya cara sendiri mencintai Nabi dengan banyak-banyak membaca sholawat. Mangga. Orang punya cara mencintai Nabi itu dengan sering-sering membaca sirah. Mangga. Orang punya cara mencintai Nabi itu dengan hadir muludan. Mangga. Semua punya cara masing-masing tapi tujuannya sama. Sama-sama cinta kepada Nabi besar Muhammad. Yang paling salah itu adalah yang menyalahkan orang lah. Tukang tenda nyalahkeun tukang son. Tukang son nyalahkeun tukang masak. Teu anggeus. Kalau semuanya fokus sama caranya masing-masing, pan sempurna. Tukang tenda ngurusin tendanya, tukang son ngurusin sonnya, tukang masak ngurusin masaknya. Semua punya tugas masing-masing sehingga Allah menguruskan batur, maka sama-sama tuntas di dalam mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Kita punya cara mencintai Nabi, lakukan dengan sempurna. Dan jangan dikotori dengan cara-cara yang salah. Duduk lama-lama di sini tapi teu anggeus-anggeus eta ngomongkeun, Bu, tinggali si ibu eta mah tiungna ti tahun kamari tara ganti. Kibah. Bu, tinggali si ibu eta mah congean. La ilaha illallah. Hadir acara Maulid Nabi tapi ngomongin orang, ini yang salah. Bukan muludannya yang salah, tapi caranya yang salah. Hadir muludan Nabi tapi awewe lalakina ihtilat dicampur. Eta nu salah carana, bukan muludana. Di sini alhamdulillah dibikin sekat. Laki-laki tempatnya beda, perempuan tempatnya beda. Acaranya tartib, tidak lain dan tidak bukan semata-mata ingin menyenangkan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh da urang teh umat nuru masa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita ini nggak ada apa-apanya, Bu. Betul? 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 Sepakat? Kalau bukan karena Nabi Muhammad eleh jeung umat-umat baheula, umat-umat dahulu mah ibadahnya nggak main-main, Bu. Dalam Hasyiatus Sawi itu tafsirnya Jalalain syarahnya itu dijelaskan ada satu orang Bani Israel
selama 500 tahun pedang gak lepas dari tangannya. 500 tahun berjihad, perang di jalan Allah 500 tahun. Dan karena mereka umurnya panjang-panjang. Kita kan tahu Nabi Nuh umurnya 1500 tahun. Kita pernah dengar dalam riwayat Nabi Nuh umurnya 1200 tahun. Artinya umat-umat baheula mah umurnya panjang-panjang, ibadah lagi loba-loba. Ini 500 tahun pedang gak lepas dari tangannya. Coba bayangkan, umat Nabi Muhammad umurnya 500 tahun kumaha. Gue 1100 tahun gitu bisa dahar sebelah. Huntunannya sahiji. Ini 500 tahun masih perang di jalan Allah. Sebab kata Nabi SAW, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70 tahun doang. Jarang ada yang lebih dari 70. Bahkan sekarang mah keur usum maut muda. Deug sia mana Uce? 20 tahun cenah. Saha nu maot eta si Uce eta kunaon? Loba teuing dahar seblak. Gertsen. Atau awewe mah loba teuing dahar lada. Ya betul? Perempuan suka pedas betul? Jawab yang kompak. Perempuan suka lada suka. Bari jeung geus seuntuhan ge ini suka cenah. Perempuan itu identik dengan makanan pedas. Kalau orang loncat telah seetik. Kenapa perempuan suka makan pedas? Laki-laki harus tahu, terutama yang sudah nikah dan terutama yang mau nikah. Ini para jomblo-jomblo nih. Jomblo apa single? Emang beda. Jomblo mana sip, single mah prinsip. Jadi jomblo mah nembak cewek sana sini ditolak. Kalau single mah banyak yang mau tapi sayanya belum mau. Nah, itu namanya single. Intinya kieu. Laki-laki harus tahu nih, kenapa perempuan suka pedas? Saya di sini duduk mewakili hati para wanita. Aduh. Kenapa perempuan suka pedas? Danguin. Laki-laki kalian harus tahu kenapa perempuan suka pedas? Karena perempuan lebih suka sakit perut daripada sakit hati. Benar tuh? Di sini ini surina gede tak? La ilaha illallah. Jadi umur umat Nabi mah pondok-pondok. Umurnya pendek-pendek 60, 50 meninggal dunia. Kemarin kita dengar di media sosial ada saudara sebangsa kita ojol ketabrak umur 21 tahun meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia hari ini mereka itu sama kayak kita, Bu. Pak, Bu. Mereka orang-orang yang meninggal hari ini sama kayak kita. Ngiranya besok tuh masih hidup. Kita pun sama kayak begitu. Kita punya perasaan besok masih hidup. Taunya meninggal dunia. Lagi musim mati mendadak sekarang ini. Sekarang saya tadi subuh ditelepon. Paman saya meninggal dunia. Umurnya 56 tahun. Belum dihitungnya 50 genap tahun masih muda itu tanya. Kan umur genap 10 tahun itu baru lanjut usia. 56 tahun, enggak punya riwayat penyakit apapun, enggak ada sakit jantung, sakit paru-paru atau apa, enggak ngerokok enggak, meninggal dunia, gara-gara apa? Wallahu a'lam, enggak ada penyakit, tiba-tiba sesek, katanya sakit ulu hatinya, naik ke dada, naik ke tenggorokan, enggak nyampe setengah jam, panggil ambulan belum nyampe, meninggal dunia, meninggal mendadak, lagi musim sekarang, enggak ada yang tahu, paginya main bola, peutingna disolatkeun. Puting-putingnya masih nongkrong, isuk-isuknya disolatkan. Artinya banyak dari sekarang orang-orang yang meninggalnya mendadak. Dan memang kabeh maut mendadak sebenarnya mah. Semua yang namanya mati nggak ada janjian. Orang janjian jeung Israel kayak berang maut. Boga ilmu naon maneh gitu. Semua meninggal mendadak. Cuman biasanya orang itu kalau meninggal identik dengan sakit heula. Pan kitunya sakit heula sebulan 2 bulan meninggal. Gimana tuh? Nggak ada penyakit meninggal dunia. Namanya umur Pak Bu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Lagi musim mati muda. Beda sama umurnya umat-umat terdahulu. Zaman baheula mah umurnya panjang-panjang. 500 tahun, 800 tahun. Bahkan baheula dulu ada satu ibu-ibu menangis di atas kuburan anaknya. Kemudian ketika dia lagi nangis, Nabi Musa lewat. Dalam riwayat bukan Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Intinya nabi dari nabi-nabi utusan Allah. Ini lewat, ngelihat ada ibu-ibu nangis di atas kuburan anaknya. Ditanya, "Cek, kunaon cek?" Tapi itu pakai bahasa Sunda ya, contoh we. "Cek, kunaon cek?" Kata si ibu tadi, "Wahai Nabi Allah, anak saya baru saja meninggal dunia." "Oh, Masya Allah, azamallahu ajrakum, ghafara limayitikum."
Akhirnya ditanya sama Nabi, emang umur anak kamu berapa? Oh masih muda, senah harapannya masih panjang. Sabara umurnya karek 300 tahun. 300 tahun masih muda. Akhirnya Nabi tadi tersenyum. Cik maneh natenya. Ibu tahu nggak? Nanti bakal datang satu masa umat sebaik-baik umat dipimpin oleh sebaik-baik Nabi. Umur mereka antara cuma 60 sampai 70 tahun doang, nggak lebih dari itu. Akhirnya si ibu-ibu tadi kaget. Hah? Umur kan genep 10 tahun? Kaget sebagaimana tadi kita kaget dengar umur mereka 300 tahun. Mereka kaget umur kita 60 tahun. Akhirnya kata ibu tadi, wahai Nabi Allah, ayabnunal buyut, apakah mereka membangun rumah? Kata Nabi, bu, bukan cuma rumah, gedung-gedung mereka bangun tinggi-tinggi. Akhirnya kata si ibu tadi, wallahi, kalau saya hidup di zaman itu, maka saya pakai 60 tahun itu nggak pakai buat bangun rumah, saya bakal cari pohon berteduh, saya pakai 60 tahun cuman buat bersujud kepada Allah. Genep 10 tahun dipakai kersujud hungkul genep 10 tahun. Urang sujud genep menit, gibahna genep jam. Imam sujud genep menit, gibahna langsung genep jam. Imam baca surat Yasin, diomonginnya puluhan tahun. Jero hatinya langsung tobat, orang mau sholat di dia. Panjang dikit ngeluh, panjang dikit ngeluh. Imam khutbah lama dikit, laki-laki nih kadang-kadang khutbah nalila teuing teh langsung diomongin. Imam genep 10 tahun, kalau saya hidup di zaman itu saya pakai semuanya cuman buat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Genep 10 tahun. Artinya saya mau bilang, ibadah kita sama ibadah mereka ini kalah jauh bu kita. Enggak ada apa-apanya. Kalau dibanding sama mereka nggak ada apa-apanya. Cuman kita menang di satu perkara. Dan ini yang paling a'zam. Apa yang membuat kita menang? Yang membuat kita menang dari mereka semua adalah karena kita umatnya Nabi Muhammad. Cituti ke mana? Ya, baliklah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dengerin. Yang bikin kita menang di antara mereka semua adalah karena kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bu kita jadi umat Nabi. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa itu minta sama Allah, ya Allah jadiin saya umat Nabi Muhammad. Karena beliau baca di dalam suhuf banyak kemuliaan-kemuliaan punya umat Nabi Muhammad. Allah nggak kasih. Kita nggak minta jadi umat Nabi, Allah kasih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jadikan kita umat yang selalu membaca sholawat, tidak mempermasalahkan maulid, hadir bareng-bareng, semuanya baca bareng-bareng dengan senang. Tadi Mahalul Qiyam kita baca kompak. Mahalul Qiyam tadi kita baca ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Girang bacanya, seneng ketika membaca maulid. Itu jadi ciri khas kita sebagai umat Nabi. Kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, eleh orang di umat-umat baheula mah enggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena kita ini umat Nabi Muhammad, maka demi Allah kita enggak punya harapan buat selamat di dunia, enggak punya harapan buat selamat di akhirat. Untung kita punya Nabi Muhammad yang kasih kita harapan biar kita dapat syafaat kelak nanti di hari kiamat. Bu tahu nggak? Saya kasih gambaran nih. Salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Saya kasih gambaran. Bari nangtung cenah naon? Bari sambil berdiri nggak apa-apa? Meh teu lilateuy. Diuk. Subuhnyaan. Cek nasi padang. Kekeh cenah. Bu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau kasih tahu gambaran nih. Kita sebagai umat Nabi keutamanya apa sih? Satu nih saya sebut. Nanti bu ketika semua sudah meninggal dunia, semua kita kan dikumpulin nanti di padang mahsyar. Mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia yang terakhir lahir di alam dunia dikumpulin di satu tempat. Di tempat namanya padang mahsyar. Itu semua orang yang telobana kumaha. Jangankan kita bayangin itu. Kita ngelihat TV ketika musim haji, orang-orang berangkat haji, kadang nggak nyampe 1 juta orang tapi udah bejibun. Banyak orangnya, loba,
pas sedak-sedak. Bahkan banyak dari keluarga kita yang berangkat haji gara-gara sedak-sedekan pulang tinggal nama meninggal di sana. Gara-gara sedak-sedekan. Katincak ke orang Afrika. Badannya bararadag. Tinggi-tinggi. Orang Indonesia kan badannya kecil-kecil. Kasiku katincek. Maut. Gara-gara banyak bantuan. Gara-gara banyak eta teh baru 1 juta 2 juta orang. Coba bayangin, Indonesia ini dihuni oleh kurang lebih 280 juta. 280 juta. Dan manusia di zaman sekarang, di alam dunia yang hidup ini, kalau kita baca by data, dia ada 8 miliar orang. 8 miliar orang. Itu banyak gak kira-kira? Banyak gak kira-kira? Saya kasih gambaran. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kita dikumpulin. Itu dalam satu riwayat dikatakan kaki kita ini minimal ditincak ku 1000 suku. Kaki kita diinjak minimal sama 1000 kaki. Bayangin, saking banyaknya orang di masa itu. Kabayang tuh? Kabayang tuh? Jawab yang kompak, kabayang tuh? Orang mantu. Tuh kabayang. Sunah Habib mah hoax. Ngawadul, nyahoti mana? Ibu nggak percaya, sok mangga cipayun. Ada dalil deui atuh, sok buktikeun sorangan. Bahkan kata Nabi SAW, saking banyaknya orang nanti di padang mahsyar, yamuju kamaujil bahr. Mereka semua berombak-ombak seperti ombak yang ada di lautan. Ngan bedana di lautan mah cai, di padang mahsyar mah jelma. Saling tumpuk-tumpukan. Kayak orang seperti ombak. Yamuju kamaujil bahr. Bahkan dalam riwayat matahari dengan 7 jengkal. Sekarang matahari ribuan kilometer, Bandung udah kerasa panasnya. Ini 7 jengkal. Bahkan ada orang yang amalnya buruk, matahari dengan sejengkal. Ngan di ditu mah maut deui. Moal maut gitu moal. Karena di sana mah abadi udah. Semuanya abadi. Mau ditembak 1000 kali ge moal paeh moal. Moal maut moal. Kenapa? Karena nggak ada kematian lagi udah di padang mahsyar. Kebayang tuh. Sampai saking beratnya keadaan di masa itu nanti, sampai sekarang saya mau tanya. Jawab yang kompak, siap? Cung di sini siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada. Sebesar apapun dosa kita, nggak ada dari kita yang pengen masuk neraka, betul? Rumah sholat betong, mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Rumah dosa loba, mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Walaupun dosa orang teh loba, tetap kita nggak mau masuk neraka. Tapi nanti saking parah keadaan di sana di padang mahsyar, kan yang ditunggu-tunggu nanti di sana kan ngantri erek dihisab. Pan erek dihisab ya, jelema teh erek dihitung mana amal gorengna, mana amal alusna, mana nu sae, mana nu henteu. Kalau banyak yang bagusnya masuk surga. Kalau banyak yang jeleknya masuk neraka. Nanti di sana tuh karena bingung, nggak ada petunjuk, datang kita ke Nabi Nuh, minta pertolongan. Nabi Nuh bilang nafsi-nafsi, sorangan-sorangan, tidak bisa nulungan. Datang ke Nabi, sama jawabannya. Sampai nanti ujung-ujungnya datang ke Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu semua terjadi, karena keadaan yang begitu berat, keadaan yang begitu menyiksa, waliyadzubillah, dengerin nih. Nanti ada sebagian orang-orang yang bilang, ya Allah, nges tekuat, tekudu dihisab, langsung asup ke neraka. Kenapa? Karena saking beratnya keadaan di padang mahsyar, nunggu waktu untuk dihisab. Saking beratnya, ya Allah geus kudu dihisab lila teuing, teu kuat langsung asup we ka neraka. Padahal dia nggak tahu kalau dia masuk neraka lanjut part 2. Leuwih parah eta teh ukubahna, leuwih parah musibahna. Cuman karena dia udah nggak kuat di padang mahsyar, udahlah nggak masalah, yang penting saya di neraka teu eungap-eungapan. Padahal di neraka dikulub. Teu apal tapi manehna. Kan jalma masuk itu sebelum dia mencoba, dia bakal penasaran gitu. Akhirnya, tapi tahu nggak? Yang ditunggu kan tadi apa? Hisab. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu naon? Jadi hisab teh bu siga dikasir gitu. Siga dikasir. Semakin banyak kita ngambil bagian dari dunia, semakin lama kayak dihisabna. Siga dikasir. Ibu-ibu yang cuman belanja minyak goreng 1, sama ibu-ibu yang belanja minyak goreng 10, gula 10 kilo, beas 10 kilo, saus sambal semuanya, kira-kira lamaan mana di kasirnya? Yang belanja 1 atau yang belanja banyak? Yang belanja banyak. Sama nanti dihisab sama bu kayak begitu. Semakin banyak dunia yang kita punya, semakin lama kita dihisabnya di akhirat. Tapi tahu nggak? Logika
kudu nama nu mimiti dihisab teh saha? Yang harusnya pertama dihisab itu adalah umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam karena mereka yang paling pertama hidup. Urang mangke akhir, pang akhir-akhirna jadi nungguan nanti lila pisan. Diinjak 1000 kakinya itu lama banget. Cuman gak kayak begitu cara kerjanya. Khusus buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bakal jadi umat yang paling pertama dihisab. Walaupun orang teh hirupna pang panderi-panderina. Kita jadi orang yang paling pertama dihisab walaupun kita adalah umat akhir zaman. Ini khusus buat umat Nabi besar Muhammad. Bahkan kabar baiknya adalah kita adalah orang yang paling pertama diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lainnya masuk ke dalam surga. Kira-kira nikmat teu? Kira-kira jadi orang pertama masuk surga teh ngeunah teu? Nikmat enggak? Itu semua kita dapatkan bukan karena ibadah kita, bukan. Bukan karena sholat kita, bukan. Bukan karena puasa kita. Itu semua kita dapatkan karena kita cinta sama Nabi dan Nabi memberikan syafaat kepada kita. Betul? Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Antal murtaja yaum zihab. Ishfa' lana ya khairal adab. Antal murtaja yaum zihab. Ishfa' Aslina, sekarang gampangnya begini Bu. Tema hari ini kita cari tahu apa saja yang bisa membuat kita selamat kelak di akhirat. Ayeuna pan kieu. Tadi kan kita dengar kalau kita ini ibadahnya sama orang-orang terdahulu nggak ada apa-apanya. Benar tuh? Benar tuh? Laras? Laras? Jadi saya mah belajar bahasa Sundana baru-baru. Jadi minta maaf kalau ada yang kasar-kasar. Teu naon? Teu sawios. Heuh bae we. Sawios. Jadi begini Bu, sekarang kita hitung. Kan zaman baheula mah cenah ibadah teh 60 tahun. 1 kali sujud. Ayeuna urang hitung. Jawab sing jujur, sing kompak. Kita kalau sholat sehari dikumpul-kumpul kira-kira seberapa menit? Aslinya 5 menit. Kencang-kencang deui eta, kereta cepat naon eta? Wush. Sholat wush eta. Kalau dikumpul-kumpul subuh, lohor, asar, sebab kalau saya bilang ente sholat subuh sabaraha menit ngerakeun teuing jawabanana. Ngerakeun teuing teu. Mata kurang ditanya nak jumlah kabeh sholat sapoe teh mun dikumpul-kumpul kira-kira sabaraha menit? Sabaraha? Sabaraha? 25 menit. Berarti satu sholat teh anggap 5 menit, betul? Anggaplah sholat subuh teh 5 menit. Betul? Sholat subuh sabaraha? Yang kompak, sholat subuh sabaraha? Maknya. Satu yakin. Nah naon? Sholat 5 menit, 5 menit sampai ke isya 5 menit. 25 menit.
masih ngerakeun teuing. Saya husnudzon semua orang di sini kalau sholat qobliyah ba'diyah juga dilaksanakan. Anggaplah maca Quran sapoe minimal 2 lembar. Jadi total 24 jam sapoe teh dipakai ke ibadah teh ngan saukur ngan sejam. Dari 24 teh 23 jam. Nah kemana bu? Sekarang kita hitung tidur. Non bahasa Sundana tidur? Obo, sare, kulam, hees. Ada capruk kayak. Besok tidur kita sehari berapa jam ece? Teuing. Berapa kita tidur Bapak? Berapa jam? Sabaraha? Sare jam 2, hudang jam 2. Ini sare maut. Anggaplah kita ini tidur sehari normal 8 jam. Betul? Berarti sare jam 8 puting, hudang jam 5, gugahna jam 5 subuh. Hudang mah kasar teuing. Obo jam 8, ugah jam 5. Ugah apa gugah? Gugah. Gitu ya pokoknya mah. Lucunya. Jam 8 tidur jam 5 syukur-syukur teu siga tadi cara tadinya adan jam 4:08, hudang jam 8:04. Eta mah salat duha make kunut. Ieu mah anggaplah hudang jam 5. Eta teh tidur normal. Kepo Jamilah. Cik, rada taikeun Mang. Jadi begitu. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sare teh normal teh 8 jam. Eta teh lamun nya 8 jam. Kadang urang mah teu sare sapoe, ngodoan teh 3 poe. Ya, salaki sok kitunya euceul nya. Nu make peci warna naon? Masyarul hadirin sare 8 jam. Kita kalau tidur sehari 8 jam hitung-hitungan dia. Kan semua di sini hitung-hitungan matematika pinter, ngomong hitung duit mah. Sare 8 jam dina sapoe 24 jam berarti kita sudah habiskan 1/3 dari satu hari ngan saukur dipake ke kulem hungkul. Betul? 24 jam teh dibagi 3 berapa? Sabaraha? Saya beda hitung gitu mah. 24.000 dibagi 3 sabaraha? Tuh 8.000 langsung. Ini duit mah gancang. 8 jam. Berarti 8 jam tambah 8 jam 16 tambah 8 jam berarti 1/3 dari satu hari dipakai ke sare hung. Bantuan ke sare hung. Ke sare kurang kompak. Remeh tunduhnya. Jadi dipakai ke sare hungkul. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, munnya umur orang teh panjang nepi ka 60 tahun. Sampai 60 tahun di umur kita nyaan. Kata Imam Ghazali, orang yang punya kebiasaan tidur sehari 8 jam dan umurnya 60 tahun, maka dia telah menghabiskan 20 tahun hanya dipakai ke sare hung. Dipakai ke sare hung. 20 tahun dipakai kersare hungkul. Kabayang tuh coba pikiran. Kira-kira 20 tahun dipakai kersare hungkul teh lebar tuh. Eta teh lamun nya sarena 8 jam. Coba kita tidur dari bayi itu bangunnya paling keur nyusu hungkul. Kayak lamun geus kolot geus ripu urang teh nya. Geus teu bisa nanaon hungkul, teu bisa nanaon wae, teu bisa apaan aja. Ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, sama kebanyakan tidur, artinya orang teh pasti sare teh leuwih ti 8 jam. Eta teh dipake keur sare hung. Coba eta teh karek sare 20 tahun. Berarti boga 40 tahun ya. Berarti aman 40 tahun. Kela can waka. Balanja ibu-ibu di tukang sayur sabar menit? Hah? Balanja mah nya 10 menit, gibahna sajam. Tukang sayur teh hot news di wae cenah. La ilaha illallah, gibahnya sejam. Eta teh karek balanja di tukang sayur, acan balanja dina Shopee. Tahu Shopee tahu? Eta teh ibu-ibu kalau buka Shopee, Pak, ngetik weh.
mau beli boboko. Beli naon cenah? Naon boboko teh? Badah sangu. Boboko. Rada Inggris letahna. Boboko. Eta ibu-ibu kalau mau beli boboko teh dina jero hati teh niat erek neangan boboko di Shopee. Neangan oh iya hargana 25. Scroll iya harga 30. Scroll iya harga 17 tapi nu jualan di Medan. Iya mah senang beli ongkir gratis boboko. Mahalan keneh ongkirna. Nempuan boboko teh tiba-tiba datanglah iklan daster. Halus ya cenah. Dibuka we daster diklik pilihan loba. Datang deui iklan anting. Teu karasa di Shopee 2 jam. Scroll teh. Encan nyeun statusna jeung ibu-ibu. Maulaya soli. Tiungna kabeh bodas. Jeung Bu Haji kan ibu-ibu mun nyeun status teh pan gitu kan. Nah status teh beungeut we hungkul. Beungeut manehna we hungkul. Kita lamun naik diputerkeun teh puterkeun HP-na. Kieu. Dia kabeh kasorot. Urang keur ngaji di Masjid Al Hidayah. Aya nu sok kitu aya. Make tiung warna naon? Aduh, ripuh ngaji ge urang mah. Ih. La ilaha illallah. Lanjut. Tapi ka mana bi teh? Nepi ka Masjid Al Hidayah. Pan urang teh nyanyi status teh geus beres. Tah eta teh karek dina Shopee 2 jam. Acan scroll WA-na, scroll Facebook-na, scroll TikTok riweuh kitu. Alasna ieu Prabowo dagang spray. Senyaho AI. Ngomongkeun Prabowo dagang spray sajam. Uyuhan sana presiden teh dagang spray. La ilaha illallah. Belum scroll ininya scroll. La ilaha illallah. Loba. Ieu sana orok bisa ngomong zaman namanya AI eta ibu-ibu teh pangriweuna. Usuna akhir zaman sana ieu orok bisa ngomong. Sejam ngobrolin kayak begitu, belum lagi nonton drama Koreanya yang muda-muda. Acan nonton Ikatan Cinta nak. Wah, loba teuing. Can lalaki mun ngaroko sabatang teh bisa sabaraha menit? Sabatang setengah jam. Jadi kenyot maneh mah. Sabatang setengah jam. Udah naon eta yang jarcok. La ilaha illallah. Artinya saya mau tanya, kesimpulannya kira-kira kita ini dari 24 jam. Cici, guys gantian. Urang teh dina 24 jam teh urang erek nanya, loba ting ibadahna, loba ting lalaina. Loba ting ibadahna, loba ting heureuyna. Loba ting ibadahna, loba ting nyawa HP-na. Loba ting ibadahna, loba ting gibahna. Waliyadzubillah. Jadi maka dari itu surian wae ece surupan naon. Jadi kieu, saya mau kasih tips supaya hal-hal yang tadinya lalai bisa jadi nilai ibadah. Mau? Jawab yang kompak. Mau? Kurang kompak. Mau? Naon? Duit. Duit baik. Saya kasih tips orang-orang yang lalainya bisa jadi ibadah. Saya kasih beberapa perkara. Ingat-ingat nanti yang bisa jawab diberi duit. Beli seblak kayak di surga aya moal seblak bib cenah cik ibu-ibu teh bib aya moal kayak seblak di surga aya seblak ceker burok pek dahar kemana kabeh aya di surga mah kalem nu penting mah mudah-mudahan asup syur pek teh bapak-bapak teu daek eleh bib lamun seblak aya udud aya moal pek aya ngan seuneuna nyokot ka handap. Jadi saya kasih tahu beberapa tips hal-hal yang sifatnya lalai bisa jadi nilai ibadah. Mau? Saya mau tanya sekarang. Suri saha eta? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kasih tahu. Saya mau tanya dulu pertama. Jadi dari tadi kita bahas, saya mau tanya. Jadi sehari kita ini paling banyak dihabiskan untuk apa? Lalai teh kabeh. Maksudnya aktivitasnya naon? Tidur teh panglobana pannya 8 jam bieu teh eta teh lamunnya 8 jam kadang masuk leuwih eta teh beurang can dihitung arti
Artinya paling banyak sehari itu yang paling dihabiskan waktu untuk tidur. Saya bisa memberikan amalan untuk diri saya sendiri insya Allah dan buat antum semuanya yang mendengarkan, tidur kita bisa jadi ibadah. Hayang teu? Hoyong teu? Hayang mah kasarnya. Mun hoyong hayong. Aja campur seri sih. Hoyong bantuan. Saya kasih 3 perkara. Bantosan. Hitung. Ajib. Kayak lah hitunglah hiji lah. Dua. Hiji gencan. Haji. Amin. Buru-buru. Barang-barang. 1. Erek 1 erek hiji. Barang-barang sing kompak. Gimana cara kita supaya tidurnya jadi ibadah? 1. Yang pertama, usahain. Dengerin. Jangan sampai kita tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi wudu sebelum tidur itu sunnahnya Nabi. Usahain tidur sebelum balik. Usahain wudu sebelum Bib cenah lamun misalkan geus wudu erek minum bisa teu? Bisa. Contoh kieu. Misalkan teu dipangmukakeun ieu teh euy. Kumaha we erek minum mah? Cek budai. Situ kudu. Tah misalkan erek saacan sanggeus wudu teh meunang teu nginum, meunang dahar baso ge meunang. Kumaha senang nginumna kieu? Contoh, ya mah contoh. Ini mah sok sosorongot. Lumayan. Alhamdulillah. Di mah rasa caina rasa pokari sweat euy. Lain mode kalem-kalem. Jadi begini, usahain sebelum tidur itu wudu. Kita lanjut ke naon ieu teh? Kan kita jarang-jarang ketemu gak apa-apa ya. Jadi usahain wudu sebelum jawab sing kompak. Sabaraha farduna wudu? Ngahafal ngan opatan. Sok sarolat tara ieu teh. Matak penting ngaji teh nya mun aya majelis-majelis teh datang ngaji sing bener. Ada berapa fardunya wudu? 7. Kita ngomong 7 saha eta? Sabaraha farduna wudu? Genap, hiji jawab sing kompak. Yang kompak niat. 2 membasuh wajah. Kieu, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wajah teh ada batasannya. Jadi di mana kita berwudu, batasan wajah teh kudu beunang kabeh. Kucai. Kudu beunang kabeh ku lain ku caunya. Kucai beda-beda tipis tapi beda gede eta teh. Kuca bentanya tetunduhnya besok sang sirikeun moal datang deui urang keprok atuh keprok keprokan we da japati urang teh jadi sang sirikeun aya dikeprokan dengein la ilaha illallah. Dengerin. Jadi wudu teh ada batasannya. Batasan teh kudu beunang kabeh ku cai. Naon batasan wudu? Batasan wudu teh min manabiti sya'ri ila haddid dzaqan qulan. Secara panjang yang namanya wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Eta teh ngaranna ceuk bahasa Sunda mah rarai. Rarai leres larai. Naon deui bahasa Sundana wajah? Beungeut. Sadis euy bahasana. Geus sok bae beungeut. Jadi batasan wajah teh mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung bib. Lamun misalkan bunga kurang mah tumbuhna belah dieu. Jenong. Berarti kudu wawasuna teh di dieu teu kudu.
Teu kudunya. Jadi tempat tumbuhnya rambut umuman orang kebanyakan di mana? Ya di dia. Kebanyakan orang di dinya. Berarti mun misalkan ada kelainan atau enteng geus kolot botak, loba teuing pikiran nepi ka dieu teu kudu di dieu wah lesuhna. Biasa we tempat tumbuh rambut normalnya di mana? Siap? Kemana William? Jadi tempatnya di dieu nya jelas. Itu secara panjang sampai ke ujung secara lebar dari telinga kanan ke telinga kiri atau sebaliknya dari telinga kiri ke telinga coba pegang telinga itu bahasa Sundana naon? Kutil, cepil itu kan ada kutilnya dikit tuh daging tumbuh. Nah dari daging tumbuh itu sedikit batas telinga itu sampai ke yang kiri. Dan sunnah ketika membasuh wajah sampai ke belakang kuping. Jadi pas membasuh wajah teh kuping juga dibasuh. Tadi sunnah. Jadi dalam wudhu teh kuping paling sering dibasuh. Bahkan sampai 15 kali dibasuh. Kuping teh. Cuma nanti pembahasannya panjang. Kalau antum penasaran boleh datang. Kita punya majelis namanya jihad. Non jihad teh ngaji poe ahad. Benar di Cibabat di itu. Bisa ibu-ibu mau datang mulai dari jam 8 sampai jam 11 kita bahas fikih. Fikih teh penting ngebahas tentang ibadah. Jadi kalau ibu-ibu penasaran mangga majelisnya poe minggu unggal poe minggu batur mah liburan orang mah ngaji balik kayak karek liburan di jam 8 sampai jam 11 ngaji jihad. Kalau penasaran tafadhol ahlan wa sahlan. Yuk undangan unlimited sampai hari kiamat. Undangan sekali nepi ka poe kiamat. Jadi kudu diundang deui nya. Kalau kapan-kapan punya kesempatan mau hadir tafadhol ahlan wa sahlan. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 kita bahas fikih di sana. Jadi intinya wajah teh mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu dari telinga ke telinga. Eta teh ngaranna rarai. Kenapa Senah Habib membahas tentang wajah? Karena penting bu. Kalau misalkan dibilang wajah, berarti ibu-ibu harus ingat dalam sholat. Ibu kalau lagi sholat, auratnya kayak gimana? Aurat wanita dalam sholat, nih laki-laki juga wajib tahu. Karena kalian adalah imam nanti dalam rumah tangga. Apalagi yang sudah berumah tangga. Ibu-ibu teh lamun keur sholat, aurat nate jami'u badaniha. Seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Betul? Betul? Apa aja yang bukan aurat? Wajah jeung 2 telapak. Artinya kalau ibu-ibu pakai mukena ya contohnya contoh. Misal sudah mau ka imah hoream. Mau aya we rida. Misalkan ibu-ibu teh kan make tiung. Aduh Habib cenah make tiung teh geulis. Bae kumisan. Misalkan ya ibu-ibu teh make mukena teh kieu nya. Tah, kadang pan sok mukena teh di dieu. Bener. Seperti sekarang sebagian dari kalian ada yang pakai kerudung nanti di dieu. Tah, ieu teh ini apa namanya? Bahasa Sundana naon? Gandok. Jandok. Tah eta beuheung bener beuheung. Leher. Tah kadang kan mukena teh di dieu nya, di dieu ibu-ibu teh. Tah ini teh aurat bu, bukan bagian dari wajah. Jadi kalau kalian ibu-ibu sholat kieu katempo beuheungna atau katempo leherna, kalau nggak buru-buru ditutup batal sholatna bu. Kade tah. Tete loba nu teu nyaho bener teu? Tah eta teh kudu diperhatikan. Kan ibu-ibu mah kadang cenah Bib ieu teh mukena teh baheula pas urang kawin mas kawin 20 tahun yang lalu. Jadi mukena teh geus ripuh. Jaba cenah urang teh lamun keur beres sujud derek nangtung teh sok katincak teh. Tuh karunya, tuh Bapak pang meulikeun mukena anyar. Beli mukena yang dagunya ada tertutup. Sekarang banyak yang jualan. Sekarang alhamdulillah udah banyak yang paham. Jadi mukena nanti dagu nanti ketutup. Karena di bawah dagu teh bukan bagian dari wajah. Sedangkan kalau bukan bagian dari wajah berarti aurat dalam eta teh membatalkan Jadi ketika wudu wajah teh kudu dibasuh sadayana. Jelas? Jelas. Jadi engke kukumpul duitnya meser mukena. Teu mahal 150 200 ribu buat ibadah mah enggak ada harganya. Cari mukena yang bagus. Kalau mau ibadah kudu sae. Jadi beli itu. Akhirnya nanti ketika wudu basuh wajah semuanya. Eta teh fardu wudu nu kadu. Lanjut, yang ketiga fardunya wudu.
Membasuh tangan sampai ke sampai siku, tugun pika Tegal jauh teuing nya. Sampai ke siku atau sampai ke sikut. Kemudian yang keempat, wah nu hafal gitu euy. Cek ke mana cek? Membasuh ke kepala. Kelima, lain membasuh kepala Bu, lain, beda. Mengusap kepala. Sebab membasuh jeung mengusap mah beda. Membasuh mah kudu aya cai nu ngalir. Mengusap mah cukup basuh ge cukup. Tah ieu mengusap rambut. Kemudian yang kelima, membasuh sampai mata ka. Yang keenam, tertib teh naon? Berurutan. Tah ini wudu ini dipakai sebelum jadi tidurnya dalam keadaan suci, suka. Tidur dalam keadaan Kemudian tadi kalau sholat supaya behengnya tidak terbuka, terbang, beheng terbang kumaha. Supaya tidak terbuka. Perhatikan tadi ya. Jadi usahain buat wudu sebelum lanjut. Baik. Bib urang boga permasalahan hiji. Naon cenah permasalahan anak? Urang teh pan geus nikah. Talamun urang beres wudu teh cenah salaki urang malah mun sare teh sok nangkep. Atuh batal meureun wuduna paantel. Pan paantel lalaki jeung awewe teh membatalkan walaupun suami mazhab kita Imam Syafi'i kayak gitu. Cenah kumaha atuh Bib misalkan gitu mah kudu wudu deui. Batal deui wudu deui teh sare-sare atuh urang. Ripuh. Kumaha solusina? Gal kalau kita wudu buat tidur tatanggepan jeung salaki teu naon alus, tatanggepan jeung salaki teh alus. Nu haram mah tatanggepan jeung bobogohan. Atau misalkan kalian mau wudu sebelum keluar rumah. Orang yang wudu sebelum keluar rumah mau nyetir, mau bawa motor itu dijaga dari bala musibah. Atau misalkan orang mau misalkan jalan-jalan jeung pamajikan teh sok gundang gandeng jeung pamajikan atuh lebar batal wuduna. Gol kalau buat kayak gini enggak masalah. Tapi wudunya enggak bisa dipakai buat sholat. Jadi dihitung anggar wudu kecuali misalkan bari tatangkepan teh bari hitut batal eta mah. Jelas. Lamun saukur paantel mah teu masalah. Karena menurut Imam Malik laki-laki bersentuhan dengan perempuan tanpa adanya syahwat tidak membatalkan wudu. Jadi teu naon wudu weh. Cuman kalau misalkan ibu mau pakai buat sholat wuduna saenggeus dicabak ku salaki teu meunang. Kudu wudu deui. Ataupun salaki sama kayak begitu. Jadi tetap wudu tidur dalam keadaan komo kalau misalkan kalian sudah berkeluarga kemudian berhubungan badan suami istri. Enggak apa-apa ini ilmu, enggak usah malu-malu buat bahas ilmu. Berhubungan badan sama suami istri biasanya sok langsung sare tadi teu meunang Pak, makruh. Orang kalau habis berhubungan badan kemudian langsung tidur teh orang junubnya ngaran bahasa Sundana naon? Junub teh teu meunang dahar, makruh. Dahar bari junub teh teu meunang. Atuh urang kudu mandi heula, teu kudu. Cukup make wudu. Jadi sebelum tidur teh erek mandi pan tiris kadang-kadang atau hoream capek. Teu naon wudu weh, karena dengan wudu menghilangkan makruh orang yang junub untuk tidur. Jadi cukup Jadi jangan tidur dalam keadaan junub. Emang kenapa kalau tidur dalam keadaan junub atau makan dalam keadaan junub? Eta teh yusabbibul faqr, menyebabkan kesusahan. Kata kurang teh sok seret rezeki bisa jadi eta teh gara-gara junub bari sare. Junub sare eta teh menyebabkan seret rezeki. Dahar bari junub eta teh menyebabkan seret rezeki. Kahartos. Jadi kumaha meh teu makruh meh teu seret rezeki minimal wudu saacan dahar. Wudu saacan sare. Nanti baru habis bangun tidur mau subuh mandi. Kalau misalkan malamnya malas mandi minimal Jadi wudu saacan sare teh penting. Jelas? Eta teh sunnahnya nah. Kemudian yang bantuan, yang kurang kompak, yang kedua naon sunnahna sebelum tidur. Yang kedua supaya tidur kita dihitung ibadah. Yang kedua adalah usahakan tidur menghadap kiblat. Tidur menghadap ka mana kiblat teh? Ka kulon teh paling ditu. Kaditu. Kadinya lurus.
lurus. Ku abdi dicontohan. Kumaha cara tidur menghadap kiblat teh kumaha apakah naon ieu teh bahasa Sundana? Hulu. Sok bae hulu. Hulu hayam meureun. Bae meh cenghar baik hulu. Menghadap kiblat teh bukan mastakana di ditu bukan. Jadi menghadap kiblat itu dan sunnah membebani badan pada tubuh sebelah kanan. Jadi tidur nate yang hadap kanan bari menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan kiblatna belah ditu berarti naon teh kebayalah hulunya. Huluna belah dieu itu naon? Suku. Pan hulu jeung suku maneh atuh. Sesorongot ya. Kebayang di situ hulu di belah dia, suku belah dinya. Jadi kalau misalkan kiblatnya di sana, kepalanya sebelah sini, kakinya sebelah sini. Kalau kiblatnya di sana berarti kepalanya sebelah sini, kakinya sebelah sini. Menghadap ke kanan. Jadi bertumpu pada tubuh sebelah kanan. Jelas? Jelas. Berbaring sebagaimana berbaring jenazah di dalam kubur. Oh gitu. Benar gitu. Benar gitu. Berbaring sebagaimana jenazah berbaring di dalam kubur. Kemudian di dalam Syama'il disebutkan karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Nabi itu kalau tidur meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Kemudian tangan kiri dihimpit di antara dua paha. Jadi tangan kanan jadi bantal, tangan kiri jadi guling. Nabi kalau tidur kayak begitu. Ya, jadi tangan kanannya di bawah pipi, tangan kirinya dihimpit di antara dua paha. Itu sunnah nak. Jadi berbaring sebagaimana berbaringnya seorang jenazah di dalam kubur. Ngan bedana jenazah mah teu kieu. Jenazah lamun kieu atuh gemoy. Jadi teu sieu nya. Jadi menghadap ke kanan, kemudian menghadap jelas. Bib cenah urang mah kasurna teh pang-pang nama. Belah ditu cenah. Teu bisa nyang hareup ka kiblat teh heureun kamarna teu bisa digeser-geser kasurna. Kumaha bib solusina? Maka solusinya menghadap ke kanan. Atau misalkan masalahna urang mah mun sare teh si papan kasurna teh belah dieu, jadi huluna teh belah dieu. Sukuna belah dieu. Emang kunaon nyalamun misalkan orang yang hadap kiblat berarti orang bertumpu pada tubuh sebelah kiri menghadap kiri. Kalau saya menghadap kanan otomatis membelakangi kiblat. Jadi bertentangan. Mana yang harus saya kedepankan? Yang harus dikedepankan adalah menghadap ke kanan daripada menghadap ke daripada menghadap ke kiblat. Benar. Ke kiblat. Jadi kalau bisa dua-duanya disatuin, afdol. Bisa ku ente kasurna dipindahkan, halus, menghadap ke kanan ongkoh, menghadap kiblat ongkoh. Tapi kalau harus memilih salah satu, maka menghadap kanan lebih utama. Kenapa? Karena orang yang tidur menghadap ke kanan lebih mudah untuk bangun. Pan orang teh sare teh tujuanna keur hudang, huntu. Sare tujuanna keur huntu, keur naon? Keur hudang. Pan orang teh rek salat subuh. Jadi kalau tidurnya menghadap ke kanan lebih mudah untuk bangun. Jelas? Jadi kalau misal pun gak bisa menghadap kiblat minimal menghadap ke kanan. Jelas? Cukup. Satu lagi. Terakhir. Bantuan itu satu lagi teh. Terakhir. Tilu. Naon nu katilu usahain bu. Ini sunnah yang paling banyak sekali umat Nabi meninggalkannya. Naon? Ya. Siwak. Siwak. Nah itu naon karena cik bahasa Sunda mah susur. Benar? Lain sisir mah akan uhuntukeun getihan. Teh ngaranna susur. Nah ini teh sunnahnya Nabi bu. Kata Nabi, usahain bersiwak sebelum sholat, bersiwak sebelum wudu, dan Nabi selalu menggunakan siwak sebelum tidur. Bangun tidur pakai siwak, mau ngaji
Bantuan, mau ngaji, mau baca Quran, mau sholawat, mau tidur, bangun tidur, mau sholat, mau wudhu. Itu ngaranna sunnah. Jadi mun aya tukang dagang teh belian. Sabaraha hargana 10.000. Ah, cenah mahal teuing. 10.000 mah. Kalau bagi ibu 10.000 terlalu mahal, nanti pulang ke rumah buka Shopee hargana 3.000-an gratis ongkir. Meulina tong hiji karunya, COD deui maneh mah. Duit teh pas 2.000 hiji jeung 1.000 kaleng hiji. Angsulan acan. Beli yang banyak, beli berapa? Beli 10. 3.000 kali 10 berapa? 30.000 buat Nabi Muhammad, demi Allah nggak ada apa-apanya. Loba-loba teuing beb keur naon? Simpen sisieun bantal hiji khusus dipakai keur sare. Simpen di gamis satu khusus dipakai keur salat. Simpen di kamar mandi hiji khusus dipakai keur wudu. Eta teh ngaranna cinta sama Nabi Muhammad. Jelas tuh. Oh, Sunnah Habib mah bisaan dagangna, kurang lain dagang. Saya ini sales Nabi Muhammad. Saya enggak, wallahi saya enggak punya akun di Shopee jualan siwak enggak. Tapi saya sedang mengendorse sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun urang dagang mah teu kudu nitah ka Shopee pawa we ku urang dagang bagikeun beulian tah 3.000 tapi enggak. Saya bukan niat mau dagang, tapi saya lagi niat mengendorse sunnahnya Nabi. Karena sekarang kalau dilihat betapa banyak orang yang pakai siwak, enggak ada, dikit. Bahkan santri sekalipun kadang-kadang teu boga siwak. Pan ngerakeun. Cik Habib Salim Syatiri mah enggak disebut santri kalau di kantong bajunya enggak punya siwak. Pan ngerakeun. Zaman ayeuna mah saha nu wau siwak. Lebih penting rokok asup dina saku dibanding padahal udud paling murah di sabaraha? Lain udud naon eta anu anyar di Manchester naon? Hah? Lato naon? Sabaraha paling murah? 18.000 siwak 3.000. Meuli udud kabeuli, meuli siwak teu kabeuli. Pan ngerakeun. Jadi beli siwak. Bapak beli siwak 10, kasih istrinya 1, anaknya 1, kasih tetangganya 1. Panggih batur teh bere siwak. Jadi lamun batur make siwak nuku urang dibere teh pahalana teh ngalir ka urang tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jelas? Jadi belian siwaknya, jangan sampai kita nggak beli siwak. Minimal orang teh ngamalkeun siwak mah. Atuh nyandung hese pan sunah nyandung teh. Mana mah kanu nyandung wae siwak. Jadi kalau misalkan ada orang senang orang merek ngamalkeun sunah Nabi erek nyandung, siwak maneh mana? We nyandung siwak mana? Lebih sunnah siwak daripada nyandung mun ente teh adil. Bener teu? Langsung cicing pan ibu-ibu mah. Sieun baliknya di Cirian lewat mana ya? Jadi jelas siwak teh pakai sebelum tidur. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur disebutkan kurang lebih 30 manfaat orang pakai siwak. Salah satunya apa? Memudahkan orang ketika sakaratul maut. Kan sakaratul maut nyeri dicabut. Jadi ruh teh di baudan, contoh nama di baudan. Loba baudna teh ratusan di jero awak. Di mana dicabut ku malaikatnya nyeri. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Dicabut mun orang soleh malah launan cabut teh. Set lalaunan. Mun ahli maksiat mah langsung asupkeun deui. Cabut deui, asupkeun deui. Nah, orang yang mudah sakaratul mautnya adalah orang yang sering pakai siwak. Nah, ieu teh cik Nabi teh mardhatun lirrabb, benda yang diridhoi oleh Allah. Maskhatun lisyaitan, benda yang paling dibenci sama setan. Bahkan guru saya pernah bilang, katanya kalau misalkan kamu punya teman kesurupan, todongin siwak. Insyaallah kabur jeung jelema-jelema. Depan bau sumut. Tapi nyaan. Katanya todongin sama setan karena setan enggak suka sama siwak. Kenapa benda ini dibenci sama setan? Sok orang tanya. Buktina kieu. Ibu-ibu misalkan erek keluar imah. Ceu majelisan di mana? Di Purwakarta ceu. Kanu naon biasa, kanu Ferrari. Kanu Ferrari, kanu Alphard. Alphard nu mana eta nu biru. Age angin gelebuk. Angkot naik ke rombongan ti dieu ibu-ibu ka mana ka Purwakarta. Pas cenah urang mah make motor we sorangan. So jalan rumah sa HP tinggalin. Balik deui moal. HP tinggalin geus jauh, balik deui moal.
atuh mun teu dibawa sana urang teh bisa ngeplong. Teu bisa eta kamera di jero beungeut eta. Balik deui. Coba kalau misalkan ibu-ibu baru keluar rumah satu langkah, baru pakai sendal satu, kuncian panto rumah sasiwak tinggalin. Balik deui moal. Balik deui moal. Nah, itu tanda kalau benda ini dibenci sama setan. Kalau misalkan ibu mau tahu diri ibu ada setannya apa enggak, kayak pas balik tinggal di ibu meuli siwak teu, mun misalkan ibu teu meuli siwak berarti gede setan jero hate teh. Bener. Jadi urang teh maksa. Sebab Bu saya kasih tahu ibadah mah mun teu dipaksakeun teh moal jalan. Bener teu? Diuk di dieu teh moal jalan, moal mun teu dipaksakeun mah hayang mah balik. Dan bieu sieun mau teh apaan? Urang ge lamun teu dipaksakeun mah hoream datang teh. Tadi saya sebenarnya janjinya datangnya jam 9. Cuman karena tadi baru pulang dari Jakarta jam 8:30, cara heula di ditu. Sebenarnya mah hoream capek can balik ka imah. Keur peuting ka Gunung Halu balik 3:30. Lah sana iklan, lain ngasih tahu kalau bukan dipaksain mah hoream sebenarnya mah. Cuman karena udah dipaksain dan alhamdulillah ketemu sama senyuman-senyuman kalian yang menyejukkan hati. Membuat saya nyaman di sini. Teu karasapan geus 2 jam. 2 jam can? Tereh 2 jam. Kenapa? Harus dipaksain. Jadi sunnah ibadah mun teu dipaksakeun mah moal jalan. Salat ge kudu dipaksakeun. Subuh teh hudang kudu dipaksakeun. Maca Quran teh kudu dipaksakeun. Sebab kalau kita enggak maksain selalu kalah kita sama hawa nafsu. Benar teu? Cik hawa nafsu teh anggeus lah moal maca Quran scroll diturutan. Teu dipaksakeun maca Quran, dia bakal jadi budaknya hawa nafsu. Matak belian siwak. Siwak teh sunnahnya Nabi Muhammad yang hampir punah. Sekarang berapa banyak orang-orang yang lupa sama siwak. Bahkan banyak orang-orang yang gak kenal sama siwak. Jadi sunnah pakai terutama sebelum sholat dan sebelum jelas. Jadi naon wae cenah? Ada berapa sunnah sebelum tidur teh sabaraha? 3. 1 2 menghadap kiblat atau bertumpu pada tubuh sebelah 3 memakai terutama memakai siwak sebelum sholat dan sebelum eta teh sunnahna kanjengna. Eta sunnahna kanjeng Nabi SAW. Saya mau tanya, siapa di antara kita di sini yang hadir nih semua nih, yang pakai peci, yang enggak, yang pakai kerudung warna merah, yang warna hitam, siapapun dari kita yang hadir di sini, cung, siapa dari antum yang ngerasa paling cinta sama Nabi? Siapa dari antum yang ngerasa paling cinta sama Nabi? Nggak ada yang tahu kan? Orang tak apal, kumaha kadar cinta orang ke kanjeng Nabi. Saya kasih tahu jawabannya. Di antara kita yang paling cinta sama Nabi Muhammad adalah yang pulang dari sini ngamalin 3 perkara ini. Mereka adalah orang yang paling cinta sama Nabi. Dan dia maksain. Lah senah capek hayang langsung sare. Tapi orang merek kudu ngamalkeun sunnah Nabi. Berarti itu orang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tahu siapa dari kita yang paling cinta sama Nabi, yang paling cinta sama Nabi adalah orang yang ketika masuk kamar mandi pakai kaki kanan, balik deui. Alah cenah poho Nabi teh mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ulang dia pakai kaki kiri. Ini orang yang paling cinta sama Nabi. Jadi orang yang paling cinta sama Nabi di antara kita adalah yang selalu mengusahakan menghidupkan sunnahnya Nabi. Jelas? Jelas? Kahartos? Sekarang sebagai penutup saya pengen semuanya ikutin bareng-bareng. Tapi itu kudu disebutkan make lisan. Cukup ikutin dalam hati. Siap? Yang kompak, siap? Semuanya, merem. Bilang bareng-bareng. Ya Allah. Jero hate. Baca bareng-bareng. Ya Allah. Saya niat semua ilmu yang saya dapat malam ini serta sunnah-sunnah yang saya tahu, mulai dari masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, makan dalam keadaan duduk, minum dalam keadaan duduk, ngobrol dengekeun, ikutin dalam hati. Makan sebelum makan cuci tangan, tidur berwudu, tidur menghadap kiblat atau menghadap kanan, bersiwak sebelum tidur, sebelum sholat, sebelum wudu, dan mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Saya niat mulai malam ini pengen ngamalin ya Allah. Dan ya Allah saya niat ngamalinnya sampai saya meninggal dunia. Tolong ya Allah bantu saya pengen ngamalin sunnah-sunnah yang sedikit ini, karena yang sedikit inilah
yang bisa kami lakukan demi nanti bisa kami banggakan di hadapan Nabi Muhammad. Karena ya Allah, urang teh era lamun misalkan ditanya siapa yang paling cinta sama Nabi, jawabnya saya yang paling cinta sama Nabi. Tapi nanti kalau ketemu Nabi Muhammad di akhirat, apa bukti kamu cinta sama aku? Kita nggak punya jawaban ya Allah, malu. Maka dari itu pengen ya Allah, sedikit sunnah ini saya ngamalin sampai saya meninggal dunia semampu saya. Lillahi ta'ala. Amin. Entos niat. Jadi niat itu harus jadi bensin ke orang ngamalkan sunnah-sunnah kayak di imah. Siap? 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 Jadi jangan sampai berkumpulnya kita malam-malam kayak gini sampai jam larut kayak begini sia-sia, jangan sampai. Harus ada yang kita bawa pulang. Apa yang kita bawa pulang? Lain kabuli, lain. Bukan oleh-oleh, bukan sawerannya, bukan. Yang kita bawa pulang adalah sunnah yang bisa kita amalkan. Jelas? Jelas? Sekarang saya pengen tutup semuanya. Abis ini ada apa, Ustaz? Tutup udah. Sampai jam berapa ini? Jam 1, Masya Allah. Kita baca salawat bareng-bareng ya. Semuanya yang kompak sambil menghadirkan hati Nabi Muhammad SAW seolah-olah hadir di tengah-tengah kita. Gak usah pakai hadroh, gak usah ada yang baca pakai mic. Pengen dengar semua jamaahnya kompak. Siap? Semuanya yang punya masalah laporin karena Allah Maha mendengar. Yang punya utang bilang sama Allah, mudah-mudahan berkah maulid malam hari ini Allah kasih jalan buat kita bayar utang. Yang punya penyakit, mudah-mudahan pulang ke sini Allah kasih kesembuhan. Pokoknya luapin saat ini untuk kita merindu kepada Nabi. Ini momen yang pas buat kita rindu, meluapkan rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bareng-bareng yang kompak. Baca bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Salawatullah alaika Allah ya. Jangan sibuk sama kanan kiri, fokus sama diri sendiri. Hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Bayangin di sini ini nggak ada siapa-siapa kecuali kamu dan Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi hadir di tengah-tengah kita. Alaika, indah wajahnya, menawan. Bayangin, bikin karakter. Allah alaika, Allah ya Nabi salam. Indah wajahnya, putih kemerah-merahan, rambutnya ikal, nuniul hajib, alisnya berbentuk huruf nun seperti huruf nun, mimiul fami, bibirnya seperti huruf mim, al-aliful anfi, hidungnya tegak mancung. Indah. Kita katakan kepada Nabi SAW, anta syamsun anta badrun anta nurun. Engkau cahaya di atas cahaya wahai Rasulullah. Siru wa ghalli anta misbahu suduri Allah ya Nabi. Hadirkan Nabi Muhammad di hati kita. Sebutin semua keluh kesah kita. Istri yang kurang solehah biar jadi solehah. Suami yang kurang soleh biar jadi soleh. Anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lawatullah aika ya habibi ya Muhammad ya arusan qaini ya muayyad ya mumajjad mal kiblat. Sadayana sing kompak. Allah ya Nabi. Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqat taubatik yal 'asi idza batatub. Ini momen yang pas buat kita ahli maksiat kembali kepada Allah. Salam
Allah jadikan pemuda-pemudanya, pemuda-pemuda kebanggaan Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnahnya Nabi. Sebandel apapun gayanya, sekeren apapun fashionnya, ban marhaban, semodel apapun gaya rambutnya, tapi jadikan kami pemuda yang kalau mendengar adzan langsung bergegas sholat. Jadikan kami pemuda yang kalau mendengar adzan kami berdiri di shaf paling pertama. Jadikan kami pemuda-pemudi yang istiqamah beribadah kepadamu ya Allah. Marhaban ralai. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mata-mata kami yang jadi penghalang kami tidak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Oh Zai, ya Allah rezekikan kepada kami memandang wajah Nabi. Marhaban. Kita angkat tangan kita minta kepada Allah. Ya Allah, amin. Yang kompak, amin. Ya Allah malam ini ya Allah. Kalau enggak malam ini besok ya Allah. Enggak bisa besok, lusa ya Allah. Enggak bisa lusa, minggu depan ya Allah. Enggak bisa minggu depan, tahun depan ya Allah. Enggak bisa tahun depan, kapanpun ya Allah. Melainkan Engkau jangan cabut nyawa kami sebelum kami memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah, ya ghadatan wa manama, berikan rezeki kepada kami memandang wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, amin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa mata kami ya Allah, dari segala pandangan yang haram, dari segala pandangan yang meremehkan orang lain, dari segala pandangan yang membenci orang lain, segala penghalang yang menghalangi kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ampunin ya Allah, ampunin dosa-dosa kami ya Allah, karena kami hanya ingin memandang wajah indah Nabi Muhammad, walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad ketika Engkau perintahkan Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang membimbing kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Biarkan Nabi Muhammad yang mentalkin kalimat itu pada lisan kami ya Allah. Jadikan malam ini malam yang menjadi saksi Nabi Muhammad kelak hadir di akhir hidup kita ya Allah. Jadikan akhir kalimat yang kami ucapkan di dalam lisan kami berkah dibimbing oleh Nabi Muhammad adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat nikmat ya Allah, yang kalau kami mengucapkan dua kalimat tersebut sudah pasti kami akan masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Berkah Nabi Muhammad ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Jadikan kalimat yang terucap oleh lisan ini adalah kalimat nama-Mu yang maha agung ya Allah. Jadikan kalimat yang terucap oleh lisan ini adalah kalimatut tauhid, mengesahkan Engkau ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmat lisan ini ma'asyiral ibad, masih bisa menyebut nama Allah. Karena kalau bukan nama Allah yang kita sebut, andai kata Allah hanya mengizinkan hambanya yang soleh yang bisa menyebut namanya, lantas kepada siapa kita akan menyebut? Lantas kepada siapa kita meminta pertolongan? Lantas kepada siapa kita meminta bantuan? Andai Allah hanya mengizinkan hamba-hambanya yang istiqomah saja yang bisa menyebut nama Allah, lantas kepada siapa kita berdoa ya Allah? Kepada siapa kita berharap ya Allah? Kalau bukan hanya kepadamu ya Allah, karena hanya Engkaulah yang bisa menyelesaikan seluruh masalah kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa melunaskan seluruh hutang kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan hidayah agar suami kami bisa jadi suami yang soleh, istri kami jadi istri yang solehah, anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata bagi kami di dunia sebelum di akhirat. Ya Allah, bersyukur kami kepadamu masih bisa menyebut nama Allah. Maka sering-seringlah sebut nama Allah sebelum nama Allah dilarang untuk disebut. Sering-seringlah menyebut nama Allah selagi Allah masih mendengar panggilan kita, selagi Allah masih mau mendengarkan hajat kita, selagi Allah masih mau mendengarkan keluh kesah kita. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat curhat,
Allah sebaik-baik tempat kembali, hanya Allah sebaik-baik pendengar. Dan semoga Engkau wafatkan kami ya Allah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bareng-bareng, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma ya muhawwilal ahwal حول حالنا وأحوال الإندونيسيا وأحوال فلسطين إلى أحسن الحال. اللهم حول أحوال المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم حول أحوال المسلمات إلى أحسن الحال وأبرك الحال وأفضل الحال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا النظر إلى وجه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة. Sebab Nabi katakan wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, celaka orang-orang yang tidak bisa melihatku kelak di hari kiamat. Dan orang yang beruntung bisa melihat Nabi Muhammad di dunia sudah pasti akan melihat Nabi Muhammad di akhirat. Allah karuniakan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ala man waslafun salihun wa ala man wasidil habib Umar wa ala man wasidil habib Ahmad wa ala man wasidil habib Umar al-Habishi al-marhum wa ala man waina wa ala man waikum wa ala man wa masyayikhil bilad wa ala man wa den qusay wa ala man wa ustad mulyadi wa ala man waina wa ala man wa panitia kulluhum wa ala man wal hadirun wal hadirat wa ala man wal qa'idun wal qa'imat wa ala man wa aslafun salihun wa nawina ibtigha mardatik wa idkhalis surur ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hakadha minni samihun ala tatwil. Minta maaf panjang banget sampai jam 1 malam. Mudah-mudahan semuanya bisa ngamalin ilmu yang didapat. Langsung istirahat, kudu bergadang, besok sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nanti habis subuh mau istirahat lagi nggak masalah. Mudah-mudahan semuanya sehat, afiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terima kasih kepada seluruh para panitia. Semoga Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.